Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas terkait soal kognitif part 2, di mana soal kognitif merupakan salah satu soal yang diujikan untuk SNBP tahun 2023. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya ya. Yang soal pertama, dalam perjalanan menuju sekolah, 5 sekawan, Slamet, Joni, Anto, Rika, dan Rahma selalu berangkat bersama. Jadi ada 5 ya. Joni selalu menjemput Slamet setelah ia dijemput oleh Anto. Nah, kita stop dulu ya. Kita tulis pernyataan yang pertama ini dalam bentuk matematikanya ya. Oke. Joni selalu menjemput Slamet. Berarti misalnya di sini, ini Joni, dia menjemput Slamet ya. Misalnya Slamet di sini. Setelah ia dijemput oleh Anto, berarti Anto ada di sini. Anto ini sebelumnya menjemput Joni kan. Kemudian Rika menjadi anak terakhir yang dijemput. Nah, misalnya Rika, berarti Rika di sininya. Dia kan anak terakhir. Rika. Oke. Kita tulis RI ya, karena ada Rahma juga. Sementara rumah Rahma terletak di antara rumah Joni dan rumah Anto. Nah, ini rumah Anto. Ini rumah Joni, berarti di antaranya adalah rumah Rahma. Itu ya. Berikut ini pernyataan yang benar adalah, jadi tahu urutannya ya. Jadi yang pertama adalah rumah Anto, kemudian rumah Rahma, rumah Joni, kemudian rumah Slamet dan rumah Rika. Di sinilah sekolahnya misalnya ya. Jadi yang paling ujung ini misalnya sekolahnya. Nah, rumah Rahma terletak paling jauh. Rahma bukan paling jauh, harusnya Anto dong. Salah kan? Kemudian rumah Joni terletak paling jauh, bukan juga, Joni di tengah. Salah ya. Rumah Rika terletak paling jauh, bukan. Rika ini paling dekat dengan sekolah. Salah ya. Rumah Slamet terletak paling dekat, bukan juga. Harusnya rumah Rika yang paling dekat kan, Slamet kan di sini. Bukan ya. Jadi jawabannya adalah rumah Rika terletak paling dekat. Ini ya. Jadi Rika ini adalah rumah yang jaraknya paling dekat dengan sekolah ya. Paham ya kira-kira ya. Jadi jawaban yang pas adalah yang E ya. Rumah Rika terletak paling dekat. Seperti itu ya. Oke, kalau paham kita lanjut ya adik-adik. Oke, soal nomor 2. Rido sedang berlibur di sebuah negara bernama Ellesmere. Di sana ia mengunjungi beberapa kota. Dari hotel tempat tinggalnya, kota Domina lebih jauh daripada kota Tiriana. Nah, kita tulis nih. Pernyataan pertama, langsung saja ya. Misalnya kita mengambil yang seperti ini lebih besar ya. Kita ambil dia ini sebagai lebih jauh ya. Nah, ini penting adik-adik. Karena di dalam menjelaskan soal seperti ini, pastikan adik-adik menggunakan satu tanda secara konsisten. Kenapa? Dengan menggunakan satu tanda secara konsisten, adik-adik akan lebih mudah dalam menyelesaikan soal ya. Oke. Kita lihat pernyataannya ya. Kota Domino lebih jauh daripada kota Triana. Berarti kita misalnya Domino itu sebagai D ya. Domino lebih jauh dari Triana. Misalnya T ya. Oke, pernyataan pertama sudah beres. Pernyataan kedua, kota Ebrakas lebih dekat daripada kota Triana. Nah, bagaimana Kak kalau misalnya lebih dekat? Tadi kan kita sepakat lebih jauh ya. Tinggal dibalik saja, berarti yang Triana ini lebih jauh daripada kota Ebrakas. Paham ya? Jadi Triana, tulis di depannya, lebih jauh dari Ebrakas. Oke. Kemudian kota Viandara lebih jauh daripada Seret. Nah, lebih jauh kan gampang ya. Berarti kita tulis saja F lebih jauh dari S. Viandara lebih jauh dari Seren ya. Kota Tiriana lebih jauh daripada kota Viandara. Nah, ini bisa juga kita tulis. Misalnya di sini ya, Triana lebih jauh dari kota Viandara. Oke. Kota Ebrakas lebih dekat daripada kota Seren. Nah, berarti kota Seren lebih jauh daripada kota Ebrakas. Nah, tinggal dibalik saja. Seren lebih jauh daripada kota Ebrakas. Oke. Kota Ebrakas lebih dekat daripada kota Seren kan? Berarti kota Seren lebih jauh daripada kota Ebrakas. Berdasarkan penjelasan tersebut, kota terjauh ketiga adalah, nah, setelah kita mendapatkan informasi dalam bentuk matematikasnya seperti ini, tinggal kita mengurutkan kota mana yang paling jauh dulu, baru kemudian sampai pada menjawab pertanyaan ini ya. Kota terjauh ketiga ya. Nah, dari pernyataan ini mana nih yang paling jauh? D lebih jauh dari T kan?
lebih jauh dari E, berarti D kan lebih jauh dari E kan? Oke. Kemudian T lebih jauh dari F, berarti D juga lebih jauh dari F, karena D yang lebih jauh dari T kan, seperti itu. Nah, sekarang F lebih jauh dari S. Nah, tadi kan D sudah unggul nih dari F. Kemudian S lebih jauh dari E, berarti simpulannya jadi kota pertamanya adalah D. Itu ya. Nah, mana yang lebih tinggi nih? T, F. T lebih jauh dari F kan? Berarti T juga lebih jauh dari S, karena F lebih jauh dari S. Itu pun yang E ya, karena S lebih jauh dari E. Apalagi ada pernyataan yang kedua nih, T lebih jauh dari E. Berarti setelah D, pastilah D. Itu ya. Nah, mana lagi nih? Setelah T, apakah S kan lebih jauh dari E kan? Berarti S lebih besar. Sementara F lebih besar dari S. Berarti F yang ketiga. Nah, barulah kemudian yang S, karena S lebih jauh dari E. Ya kan? Berarti S, kemudian yang E. Itu urutannya ya. Jadi pertanyaannya adalah kota terjauh ketiga. Jelas adalah F ya. Jadi jawabannya adalah Viandara. Paham ya kira-kira ya? Oke, kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Terdapat sebanyak 5 orang dari pedagang bakso yang menghitung pendapatannya dalam kurun waktu 1 hari. Pedagang C didapati lebih banyak menjual dibandingkan dari pedagang B. Kita menggunakan lagi lebih dari tadi ya, seperti tadi. Jadi, C lebih banyak menjual dibandingkan B. Tetapi masih tidak lebih dari pedagang A. Berarti A lebih besar ya daripada C. Berarti A lebih banyak daripada C. Oke. Sementara penjualan pedagang C tersebut sama jumlahnya dengan pedagang D. Ternyata C itu sama dengan D. Oke. Meskipun tidak melebihi dari pendapatan pedagang A, sudah ya. A lebih besar dari C ya, sudah. Maka pedagang mana yang memiliki jumlah pendapatan yang paling sedikit? Nah, mana nih? Jelas ya, C itu lebih besar dari B. Sementara A lebih besar dari C. Sementara C sama dengan D. Berarti kan yang paling besar di sini kan A ya. Karena A lebih besar dari C, sedangkan C-nya lebih besar dari B. Berarti kesimpulannya yang pertama adalah yang A. Kemudian, karena C lebih besar dari B, berarti C. Atau, C-nya kan sama dengan D, berarti sama besar kan? Berarti C atau D. Kemudian baru yang terakhir adalah yang B. Gampang ya? Jadi pendapatan yang paling sedikit adalah yang B. Pedagang B ya. Oke. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal yang keempat. Diketahui bahwa Sela tidak memiliki kemampuan melebihi daripada Lina dan Reni. Nah, kembali lagi ya. Kita menggunakan tanda lebih dari ya. Ini lebih. Nah, bisa lebih pintar, lebih besar, dan lain sebagainya. Karena di sini kemampuan yang ngomongnya berarti lebih pintar ya. Sela tidak memiliki kemampuan melebihi. Nah, tidak memiliki kemampuan melebihi berarti Lina dan Reni lebih pintar daripada Sela. Nah, kita tulis. Lina lebih pintar dari Sela. Begitupun Reni lebih pintar dari Sela. Itu ya. Kita pisahkan dulu karena Lina dan Reni ini nggak tahu dia sama atau enggak kan kemampuannya. Oke. Lina lebih mampu dibandingkan Reni. Oke. Lina lebih mampu dibandingkan Reni ya. Nah, berarti ini Lina lebih mampu dari Reni. Oke. Lalu ada Jai yang tidak lebih mampu juga dibandingkan Farah. Tidak lebih mampu berarti dia Farah lebih mampu dibanding Jai. Tinggal dibalik aja ya. Jangan sampai salah tafsir ya. Berarti Farah lebih mampu dari Jai. Karena kan Jai yang tidak lebih mampu dibandingkan Farah. Seperti itu ya. Akan tetapi kemampuannya melebihi Lina. Berarti si Jai ini melebihi Lina. Berarti Jai lebih mampu dari Lina. Seperti itu. Dari penjelasan tersebut, maka orang yang memiliki kemampuan paling sedikit. Nah, tinggal kita simpulkan saja. Mana yang paling pintar, kemudian kita urutkan. Seperti itu ya. Nah, kita lihat. Lina lebih mampu dari
Sela. Kemudian Reni lebih mampu dari Sela, sedangkan Lina lebih mampu dari Reni. Nah, oke. Berarti Lina masih unggul di sini ya. Kemudian Farah lebih mampu dari Jai, Jai lebih mampu dari Lina. Nah, inilah kesimpulannya. Jai lebih mampu dari Lina ya. Berarti yang di sini tadi, yang Lina tadi sudah dikalahkan oleh Jai. Padahal Farah juga lebih mampu dari Jai, sehingga urutannya adalah Farah dulu. Oke. Kemudian Jai. Oke. Kemudian Lina. Kan gitu ya. Jadi Farah lebih mampu dari Jai, Jai lebih mampu dari Lina. Sini yang unggul adalah Lina. Nah, setelah Lina, kita lihat R atau S. Kan lebih mampu R yang dibanding S ya. Reni dibanding Sela ya. Berarti setelah Lina, Reni, baru kemudian Sela. Seperti itu ya. Oke, pertanyaannya adalah, orang yang memiliki kemampuan paling sedikit adalah jelas Sela ya. Seperti itu. Gampang ya. Nah, kira-kira dari penjelasan tadi, ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan dan masih bingung, atau ada soal yang sejenis seperti ini yang masih adik-adik bingung, silakan kirim di kolom komentar. Oke, baiklah. Kakak rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.